Halo sahabat pembelajar, perkenalkan saya Asno Priandi sebagai instruktur video ini. Ini adalah video pertama dari seri pertama, yaitu seri mengenai HTML. Kita akan membahas mengenai apa itu HTML, sejarah HTML, sampai kita akan membuat website sederhana menggunakan HTML. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pendahuluan HTML dan kita belum melakukan coding terlebih dahulu. HTML kepanjangan dari Hypertext Markup Language, suatu metode untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau dokumen. Namun, HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman, karena ciri bahasa pemrograman memiliki variabel, function, struktur kontrol, melainkan sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. Dan HTML ini diciptakan oleh Bapak Tim Berners-Lee, seorang yang berjasa sampai hari ini bisa mengakses web. Selain menciptakan HTML versi pertama, beliau juga menciptakan protokol HTML, World Wide Web, dan menciptakan web browser pertama dan halaman web pertama. Dan beliau juga sekarang sebagai direktur dari sebuah organisasi yang namanya World Wide Web Consortium atau W3C. Yang tugasnya membuat standar-standar untuk segala sesuatu mengenai web. Tugas utama dari organisasi W3C ini untuk mengembangkan protokol dan panduan yang memastikan perkembangan web ini jangka panjang. Dan aturan yang mereka buat akan diimplementasikan web browser. Makanya, kita harus mengupdate teknologi web browser yang sudah dirumuskan oleh W3C. Nah, karena yang membuat browser beda dan perusahaan yang berbeda, maka setiap browser mengimplementasikannya berbeda juga. Walaupun tidak terlalu jauh, bisa dari tampilan atau performanya. Nah, teknologi perkembangan web browser dari tahun ke tahun. Nah, kita akan coba melihat perkembangan evolusi dari web browser dari tahun ke tahun. Nah, itu teman-teman bisa mengakses di www.evolutionoftheweb.com. Nah, ini adalah salah satu web yang mencatat perkembangan dari web browser. Oke, kita jelajahi. Nah, ini ada beberapa web browser yang tadi sempat saya tampilkan juga. Kita akan lihat satu demi satu. Kita gunakan mode malam ya. Oke. Di tahun 1991 ditemukan yang namanya HTTP untuk pertama kali. Nah, berjelang sekitar 1 tahun, di tahun 1992 HTML pertama ditemukan. Nah, yang menggunakan HTML pertama kali itu adalah web browser dari si Mosaic. Nah, setelah itu muncullah web browser kedua, Netscape. Setelah itu Opera, Internet Explorer, dan yang lainnya. Nah, mulailah berkembang, ada HTML2, SSL, JavaScript, Java, Flash, dan lain sebagainya. Sampai hari ini kita bisa menikmati web browser atau yang sering kita gunakan Firefox atau Google Chrome, dia sudah menggunakan versi HTML5 yang sudah mendukung audio dan video. Bayangkan kalau hari ini web browser belum bisa mendukung audio dan video. Kesulitan kita dalam pembelajaran kali ini. Nah, setelah itu ada CSS3 dan yang lain. Nah, inilah adalah web yang mencatat perkembangan dari web browser tersebut.
Nah, kita sudah melihat perkembangan teknologi HTML. Di dalamnya ada CSS, ada JavaScript. Jadi ada 3 jenis teknologi yang masing-masing punya peran. HTML diciptakan untuk membuat struktur sebuah halaman dan menyajikan konten. CSS menghias halaman tersebut biar terlihat cantik dan menarik. Sedangkan JavaScript berfungsi dapat melakukan banyak hal. Untuk materi saat ini, JavaScript yang kita gunakan untuk interaktivitas supaya websitenya bisa interaktif dan bisa membuat animasi atau slideshow. Walaupun di luar itu JavaScript sebetulnya bisa powerful dalam penggunaannya. Nah, kalau bisa saya akan implementasikan ibarat gini aja. Ibarat manusia. HTML itu hanya kebagian pada sosok manusianya tersebut. Sedangkan CSS-nya, dia bagaimana cara menggunakan baju atau warna baju yang dia gunakan, celana yang matching sesuai dengan baju, atau dia menggunakan topi dan lain-lain. Itu adalah bagian dari si CSS. Walaupun HTML bisa melakukannya, tapi nggak sebagus dari CSS tersebut. Nah, JavaScript di mana poinnya? JavaScript lebih ke brain, pemikirannya. Jadi, cara berpikirnya. Jadi, dari ketiga teknologi ini, kita harus tepatkan posisi masing-masing sesuai dengan job desk yang sudah ditentukan. Lalu, apa yang kita harus lakukan sebelum kita melaksanakan coding? Oke, yang pertama kita harus mempersiapkan yang namanya text editor. Text editor kali ini saya akan gunakan yang namanya Sublime. Sublime Text 3. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti video kali ini, diharapkan untuk mulai menginstal Sublime Text 3. Apa sih text editor itu? Text editor adalah bagian kita menuliskan skrip sehingga akan diimplementasikan ke emulator. Nah, emulator itu kita saat ini kita menggunakan yang namanya Google Chrome, atau teman-teman bisa menggunakan Mozilla Firefox. Nah, jadi Google Chrome kali ini berfungsi untuk emulator dari si script yang kita buat tadi. Nah, bagi teman-teman yang ingin memperluas wawasannya, boleh membuka referensi dari www.wektrickschool.com. Nah, ini ada referensi yang saya gunakan juga untuk mengajar. Karena apa? Bahasa-bahasanya mudah dipahami. Nah, selanjutnya di materi selanjutnya, di video selanjutnya kita akan melaksanakan coding. Maka sebelum melaksanakan coding, teman-teman harus sudah mempersiapkan yang namanya text editor dan emulator. Oke, itu saja materi kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.